Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Erwin Novianto, SPD MSI, dosen tetap program studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Semarang, dengan NIDN nomor induk dosen nasional 06 15 07 9301, NUPTK 30 4777 1672 130323. Dengan penuh tanggung jawab dan komitmen terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTP-T bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikbud-Saintek. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bioteknologi Pangan. Dengan beban studi 2 SKS, mata kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa semester 6. Proses pembelajaran secara tatap muka, di mana materi perkuliahan dapat diunduh ataupun diakses oleh mahasiswa melalui LMS elearning.usm.ac.id. Untuk RPS dan tugas-tugas dapat diunggah melalui sistem ini. Untuk RPS yang dirancang berbasis OB atau Outcome Based Education, yaitu setiap kegiatan pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian difokuskan pada pencapaian hasil belajar mahasiswa atau kompetensi atau outcome yang diharapkan dari mahasiswa pada akhir semester. CPL lulusan yang diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini yaitu ada sikap, pengetahuan maupun keterampilan, di mana CPL pertama yaitu memiliki kemampuan berpikir kritis dan analisis, menyelesaikan masalah secara mandiri, bertanggung jawab atas tugasnya, serta mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Untuk CPL 2, memiliki penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi hasil pertanian, meliputi kimia dan analisis pangan, mikrobiologi, keamanan pangan, rekayasa pangan, biokimia, dan gizi pangan, serta ilmu pangan terapan seperti evaluasi sensori, jaminan mutu, regulasi di bidang pangan. Untuk CPL 3, yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematika, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi bidang hasil pertanian. CPL 4 memiliki kemampuan merancang dan menerapkan unit usaha pangan berbasis komunitas lokal serta mengevaluasi kelayakan usaha. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK pada mata kuliah ini, yaitu ada CPMK 1, mengidentifikasi konsep teknologi DNA rekombinan dan enzim. CPMK 2, terampil membuat analisis pangan hasil rekayasa genetik, GMO atau GMF. CPMK 3, terampil menjelaskan pengaruh bioteknologi pada nilai gizi pangan dalam industri pangan. Kemudian kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran, sub CPMK meliputi sub CPMK 1, yaitu mampu menjelaskan pengertian bioteknologi. Sub CPMK 2 mampu mengidentifikasi konsep teknologi DNA rekombinan dan enzim. Sub CPMK 3 mampu menganalisis pengamatan pangan hasil rekayasa genetik GMO GMF. Sub CPMK 4 mampu menganalisis bioteknologi dalam industri pangan. Sub CPMK 5 mampu menganalisis pengaruh bioteknologi pada nilai gizi pangan. Sub CPMK 6 mampu menganalisis kultur jaringan dan protein sel tunggal. Untuk penilaian hasil pembelajaran mahasiswa berdasarkan partisipasi aktif mahasiswa yaitu 20% bobotnya, kemudian tugas 25%, kuis 25%, dan project 30%. Untuk rubrik penilaian yaitu 80 sampai 100 itu nilainya A, sangat baik. Rentang nilai 70 sampai 79 B atau baik. 60 sampai 69 C atau cukup. 40 sampai 59 D atau kurang. 0 sampai 39 E atau sangat kurang ataupun gagal. Untuk tahapan berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran mata kuliah Bioteknologi Pangan. Sebagai bagian dari tahapan proses sertifikasi ini, selamat menyaksikan.
Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi hari ini. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang berbagai mikroba dalam bahan pangan. Pada pertemuan kali ini di sini ada uh, gambar. Di sini tentunya kalian pernah ke supermarket ya, atau ke mall ya. Pernah melihat di toko buah seperti itu. Pernah melihat buah-buahan di sini? Ya, buah-buahan tersebut pasti ditempeli label ya. Ada labelnya, di sini ada GMO, ada organik, gitu ya. Kalian tahu GMO itu apa? Dan organik itu apa? Perbedaannya apa? Ratna, apa? GMO rekayasa. Berarti buah yang direkayasa seperti itu. Direkayasa dengan apa? Wulan? Apa Wulan? Ya, gimana Ratna? Direkayasa DNA-nya. Berarti buah-buahan yang dimana kalau GMO itu merupakan label ya. Berarti buah ini direkayasa DNA-nya. Kalau organik masih real, hasilnya belum direkayasa. Nah, pasti kalian semua pernah ya melihat di mana buah-buahan yang diberi label GMO maupun yang diberi label organik. Sudah pernah melihat ya? Ya, apa itu GMO di sini? GMO merupakan makanan yang diproduksi dari organisme yang telah mengalami perubahan yang dimasukkan ke dalam DNA mereka menggunakan metode rekayasa genetik. Betul sekali tadi katanya Ratna. Di sini kalau menurut WHO di sini organisme yang dapat dimodifikasi genetik, baik itu tanaman, hewan atau mikroorganisme. Di mana di sini bisa cara bioteknologi modern, teknologi gen maupun DNA rekombinan ataupun rekayasa genetik. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis pangan hasil rekayasa genetik GMO, GMF, kemudian mahasiswa mampu mengetahui aturan yang mengatur pangan hasil rekayasa genetik, dan mahasiswa mampu mengidentifikasi dampak positif dan negatif hasil pangan rekayasa genetik. Ini untuk pembelajaran hari ini. Bahwa di sini setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses produksi pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan dan atau bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetik yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan. Jadi pangan rekayasa genetik itu sudah melalui persetujuan. Jadi ada lembaga yang mengatur tentang pangan rekayasa genetik dan juga ada beberapa peraturan yang mengatur pangan rekayasa genetik. Di sini ada peraturan pemerintah RI nomor 21 tahun 2005 tentang keamanan hasil produk rekayasa genetik, peraturan pemerintah RI nomor 39 tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produksi Rekayasa Genetik, dan peraturan Badan BPOM. Di sini tentang pengawasan pangan produk rekayasa genetik. Bahwa pangan rekayasa genetik itu diwajibkan diberi label. Jadi sudah diatur oleh pemerintah bahwa yang membedakan pangan rekayasa genetik tadi GMO maupun pangan yang bukan rekayasa genetik. Di sini pelaku usaha pangan memproduksi pangan rekayasa genetik di dalam negeri atau mengekspor pangan rekayasa di sini bahwa mencantumkan keterangan tentang pangan rekayasa genetik. Jadi diberi label. Kemudian di sini pastinya labelnya itu berbeda-beda. Pasti kalian lihat di supermarket juga ada beberapa label pada buah itu nomor. Kayak gitu, nomornya berbeda-beda. Ini yang menentukan. Contoh di sini 5 digit kode yang diawali huruf 8. Di sini biasanya pangan rekayasa genetik. Kemudian 5 kode yang diawali huruf 9. Biasanya ini buah-buahan organik. Dan 4 digit kode di sini yang non organik, juga non rekayasa.
Tujuannya di sini, kenapa tujuan tanaman direkayasa? Di sini untuk ketahanan terhadap patogen atau herbisida. Produktivitas tinggi, jadi meningkatkan produktivitas. Tahan hama ataupun gulma. Hidup tidak dibatasi musim. Misal ada beberapa tanaman yang hanya berbuah pada satu musim. Ya, direkayasa biar tiap musim berbuah. Ya, gitu. Kemudian untuk meningkatkan nutrisi yang lebih baik dan memperbaiki nilai gizi serta daya simpan. Di sini bioteknologi dapat dimanfaatkan dalam pertanian, peningkatan kualitas biji-bijian, kualitas protein, resisten hama, toleran kekeringan, dan tanaman lebih bernilai nutrisi, meningkatkan nutrisinya, seperti vitaminnya, beta karoten, dan lain sebagainya. Kemudian selain pada tanaman ada pada hewan. Di sini untuk memperbanyak bibit ternak pada saat ini dengan teknik cloning, pasti kalian kenal ya teknik cloning. Kemudian di sini cloning ada seksual maupun seksual. Kemudian di sini ada beberapa contoh tanaman rekayasa genetik. Ada tomat di sini di mana direkayasa untuk menunda kematangannya. Dan ada tembakau, basilus, canola, pepaya dan lain sebagainya. Di sini beberapa contoh biasanya gambar. Sekarang kita kenal banyak buah-buahan tanpa biji, kemudian berbagai varietas ataupun warna buah itu juga salah satu hasil dari rekayasa genetik. Sekarang muncul di masyarakat pro maupun kontra bahwa amankah makanan rekayasa genetik? Sehat atau enggak makanan rekayasa genetik itu? Sehat enggak? Gini, Ratna sehat. Kenapa? Masih dalam batas yang aman, masih aman bahwa makanan rekayasa genetik. Sehat. Ada yang kontra? Nah, diam aja. Gini, kelompok sini pro, kelompok sini kontra. Tadi kata Ratna di kelompok sini pro bahwa makanan rekayasa genetik masih aman dalam jangka tidak berlebihan kayak gitu. Yang kontra bisa ditanggapi? Gimana, Wulan? Kontra, tidak setuju tentang pangan rekayasa genetik. Ada perubahan DNA. Ya, batas maksimum tetap sehat. Ya, katanya tadi ya, makasih Wulan. Tadi bahwa makanan rekayasa genetik kontra karena terjadinya perubahan genetik atau terjadinya perubahan DNA kayak gitu. Gimana tim pro? Ada lagi yang tim pro? Setuju karena apa? Kenapa? Ayo, gak apa-apa. Ratna bisa nambahi? Enggak, siapa? Ya, kalau dalam bidang kesehatan, sehat ataupun enggak kayak gitu. Kalau dalam bidang pertanian, gimana? Ada yang setuju atau enggak dalam bidang pertanian? Misal tadi saya jelaskan bahwa dalam bidang pertanian, misal buah-buahan yang hanya hidup hanya tumbuh pada satu musim, hanya berbuah pada satu musim, bisa berbuah di beberapa musim atau enggak direkayasa biar tiap bulan berbuah kan juga bisa kan gitu. Itu untuk misal pro-nya. Ada mungkin yang lain dalam bidang pertanian, pro atau kontra? Pro, kenapa? Dalam bidang pertanian rekayasa apa? Varietasnya, banyak varietasnya ya pro. Kemudian lain, pro atau kontra? Ya, tahan hama ya, bahwa tanaman rekayasa genetik tahan hama untuk bidang pertanian. Sehingga banyak yang beralih ke tanaman rekayasa genetik. Ada yang kontra? Mungkin di bidang pertanian maupun kesehatan? Selain tadi Wulan? Nabila? Belum. Ada lain? Ya itu ya, bahwa di masyarakat sebenarnya juga masih pro maupun kontra, ada yang setuju maupun tidak
bahwa tanaman rekayasa genetik itu sehat ataupun tidak. Nah, di sini untuk membahas sehat, apakah makan rekayasa genetik itu sehat ataupun tidak, bahwa tanaman transgenik tidak memiliki resiko lebih besar bagi kesehatan manusia daripada makanan konvensional. Setiap makanan rekayasa genetik perlu diuji berdasarkan kasus per kasus sebelum diperkenalkan. Contoh di sini efek tanaman transgenik secara langsung terjadinya perubahan nutrisi, munculnya efek alergi atau toksisitas. Secara tidak langsung bisa terjadi transfer gen, perubahan level ekspresi gen pada tanaman sasaran serta pengaruhnya terhadap metabolisme tanaman. Jadi dapat mempengaruhi metabolisme. Nah, kemudian persyaratan, di sini ada persyaratan khusus pastinya. Panganan rekayasa genetik. Di sini deskripsi dan tujuan penggunaannya itu harus jelas. Tujuannya apa sih tanaman direkayasa genetik itu harus jelas. Perubahan genetik dan fenotipnya yang diharapkan harus terdeteksi. Kemudian identitas jelas mengenai taksonomi, fisiologi maupun reproduksi organisme yang digunakan sebagai sumber gen harus dinyatakan secara jelas dan lengkap. Metode rekayasa genetik yang digunakan mengikuti prosedur, karakteristik molekular, kandungan gizi, ekspresi gen, dan informasi mengenai cara pemusnahannya. Kenapa? Informasi cara pemusnahannya nanti takutnya terjadinya transfer gen. Misal di suatu ladang pertanian tanaman transgenik kawin dengan tanaman non transgenik sehingga memunculkan individu baru. Nah, individu baru ini nanti kawin lagi dengan tanaman lain sehingga memunculkan yang baru lagi. Sehingga di sini harus ada informasi jelas mengenai cara pemusnahannya jika terjadinya tadi penyimpangan silang. Contoh di sini ada tanaman tomat yang awalnya tidak bisa ditanam di daerah bersuhu rendah. Direkayasa dengan cara menggunting gen ikan flounder, di mana ikan ini dapat hidup di daerah es. Jadi direkayasa, direkatkan gennya tadi sehingga menghasilkan tomat yang dapat hidup di segala cuaca. Nah, caranya seperti apa sih di sini? Di sini merupakan teknik tanaman transgenik, di mana teknik rekayasa genetik di sini atau DNA rekombinan gen disisipkan melalui vektor, yaitu agen pembawa DNA berupa plasmid dan virus. Kemudian ada beberapa hukum yang mengatur produk pangan transgenik. Di sini ada beberapa undang-undang pangan nomor 7 di mana memeriksakan keamanan pangan bagi kesehatan sebelum diedarkan, dan peraturan pemerintah di sini bahwa tanaman transgenik harus memakai label transgenik. Nanti bisa dibaca di sini. Kemudian ada beberapa lembaga juga yang sudah mengatur tanaman transgenik. Kemudian di sini ada beberapa kontroversi. GMO di bidang pertanian dan lingkungan tadi dapat menyebabkan mutasi tak terduga, berpotensi merusak keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Hama dan penyakit tanaman akan lari ke ladang-ladang konvensional, sehingga mau tidak mau harus beralih ke tanaman transgenik. Munculnya gulma baru yang lebih resisten, merubah struktur dan tekstur tanah, menyebabkan penyebukan silang. Di sini kalau dalam bidang pertanian maupun lingkungan. Kalau dalam bidang kesehatan ada dampak positif maupun negatifnya. Kalau positifnya banyak produksi hormon insulin yang selama ini agak sulit. Kemudian tersedianya bahan makanan yang lebih melimpah karena produktivitasnya tinggi, tersedianya sumber energi, proses industri yang lebih murah, berkurangan polusi, produksi obat-obatan lebih banyak. Dampak negatifnya apa? Nah, di sini pangan hasil rekayasa genetik diduga menjadi penyebab berbagai penyakit karena tadi mungkin asumsinya dapat merubah metabolisme. Kemudian resisten antibiotik, alergi, terjadinya alergi. Ya gitu. Kemudian dalam bidang agama, budaya maupun etika, dampak positifnya pencantuman sertifikat halal. Karena ada beberapa rekayasa genetik itu dari bahan yang non halal. Sehingga harus dicantumkan bahwa ini benar-benar bahan rekayasa genetik yang halal. Kemudian cantuman label seperti reaksi alergi atau menyebabkan perubahan dramatis dalam kandungan gizi. Kelompok vegetarian takut makan makanan nabati dari GMO yang mengandung gen manusia. Kemudian di sini ada perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan hasil rekayasa genetik. Tadi persyaratan, keamanan lingkungan, deskripsi dan tujuan penggunaannya jelas.
perubahan genetik dan fenotip yang diharapkan harus terdeteksi, identitas jelas mengenai taksonomi dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca. Kemudian tanggung jawab pelaku usaha di sini terhadap produk rekayasa genetik. Persyaratan untuk melaksanakan pengajian pangan produk, melaksanakan pengajian, ikut melaksanakan kontrol. Jadi pemegang pelaku usaha itu tidak lepas, harus ikut mengontrol. Kemudian ada beberapa metode-metode bioteknologi. Ada kultur jaringan tahu ya pastinya ya, memperbanyak tanaman. Teknologi DNA rekombinan, hibridoma, cloning, PCR, hibridasi DNA. Jadi itu ya, jadi makanan rekayasa genetik. Mungkin pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Kita mempelajari apa hari ini? Ratna? Iya. Apa Ratna? Apa? Ya, rekayasa genetik, pangan, kultur jaringan, dan beberapa aturan yang mengatur rekayasa genetik. Ya, terima kasih Ratna. Ya, karena kemarin sudah saya sampaikan untuk membawa HP ya, HP masing-masing karena hari ini ada sedikit kuis. Kuisnya silakan teman-teman masuk ke dalam ini www.kahot.it. Ya. Sudah masuk semua? Silakan, di sini ada PIN. Silakan dapat bergabung. Masuknya kahot, www.kahot.it. Kemudian di situ masukkan PIN kalian, PIN gamenya 932061. Nah, di sini Salma Yuliana sudah masuk. Silakan, Ani, Devi, di sini sudah masuk. Sony ganteng, ya. Iya, Sony ganteng, ya, ganteng Mas Sony. Namanya aja Sony ya. Ya. Ya, dah ya, kita mulai ya. Dah gabung semua, mari kita mulai untuk game ini. Dimana di sini ada beberapa soal. Setiap soal nanti dijawab pilih yang paling betul. Kemudian setiap soal ada waktunya sekitar 20 detik. Ya, saya mulai 1, 2, 3. Oke ya, sudah muncul ya. 3, 2, 1. Ini soal pertama. Berikut merupakan tujuan atau manfaat tanaman rekayasa genetik kecuali meningkatkan produktivitas, hidup tidak dibatasi musim, terjadinya perubahan nutrisi, umur simpan lebih panjang. Tadi ada beberapa tujuan atau manfaat tanaman direkayasa genetik, cuma kecuali. Apa? Kecuali terjadinya perubahan nutrisi. Ya. Ya, karena belum kejawab karena pada batasan waktunya. Jadi perhatikan. Ya, di sini skor pertama Salma Yuliana. Jadi skor ini berdasarkan jawaban yang paling cepat dan yang paling benar. Jika kalian sudah membaca soalnya bahwa sudah mengetahui jawaban yang betul, segera dijawab. Ya, soal berikutnya, siap-siap soal nomor 2. Dampak positif rekayasa genetik di bidang pertanian. Tadi ada dampak negatif dan positif di bidang pertanian. Apakah terjadinya mutasi, menyebabkan penyabukan silang, munculnya germa baru, dapat meningkatkan produktivitas atau produktivitas tinggi. Ya, ya ini ada yang masih jawab salah. Cuma kebanyakan 10 mahasiswa ini menjawab benar, produktivitas tinggi. Ya, tadi ya bahwa dalam bidang pertanian rekayasa genetik dapat meningkatkan produktivitas. Ini posisinya Salma masih posisi pertama, dilanjut Davis dan Marcel. Cuma jangan khawatir, masih ada beberapa soal lagi untuk
membalap atau menyelip salma. Soal nomor 3. Setiap produk rekayasa genetik diwajibkan mencantumkan label pangan rekayasa genetik yang diatur dalam ini tadi peraturan pemerintah atau peraturan BPOM tadi untuk label bahwa tanaman rekayasa genetik diwajibkan memberikan label, diatur dalam 3, 2, 1, tetot, waktunya habis. Iya, ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 bahwa wajib pemberian label. Sekarang kita lihat untuk posisi rankingnya. Iya, Gusti menyelip yang nomor 2 sekarang Gusti, nomor 3 Davis, dan posisi pertama tetap Salma. Soal berikutnya, soal nomor 4. Teknik rekayasa genetika atau DNA rekombinan gen disisipkan melalui vektor, yaitu agen pembawa DNA berupa tadi bahwa teknik rekayasa genetik di mana agen pembawanya DNA berupa plasmid, bakteri, RNA atau sel. Tetot. Iya. Ini jawaban juga paling tinggi adalah RNA. Di sini yang paling betul adalah plasmid. Nah, sekarang kan pembawanya plasmid dan virus. Iya. Salma masih posisi pertama, dilanjut Angel dan Marcel. Kemudian soal terakhir di sini ya, soal terakhir yang menentukan nanti posisi rankingnya. Kontroversi GMO di bidang kesehatan. Tadi ada kontroversi dalam bidang kesehatan. Dapat menyebabkan mutasi, munculnya agloma baru yang resistan, berpotensi merusak keseimbangan lingkungan, resistan antibiotik atau alergi dalam bidang kesehatan. Iya, betul semua ini resistan antibiotik ataupun alergi. Sekarang kita lihat posisi rankingnya. Ranking nomor 3 diraih oleh Marcel. Mana Marcel? Marcel, ya, makasih Marcel. Kedua Angel, mana Angel? Iya, sekarang posisi pertama. Siapa ini? Iya, Salma Yuliana. Ya, kita ucapkan untuk Salma Yuliana dalam posisi pertama. Ya, ulangi minggu depan lagi. Ya, jadi itu ya tentang materi pangan rekayasa genetik. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk pertemuan minggu depan kalian nanti mempelajari berbagai mikroba atau berbagai bioteknologi dalam bidang industri pangan untuk pertemuan minggu depan. Mungkin cukup sekian dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.